Baik Mas dan Mbak semua, tadi kita berbicara mengenai faktor bahaya fisik. Ada salah satunya adalah kebisingan. Nah, pada kesempatan kali ini selanjutnya kita akan diskusikan apa itu kebisingan. Tadi sudah kita sempat singgung bahwasanya kebisingan itu diukur dengan alat namanya sound level meter. Kemudian kita berbicara mengenai kebisingan, maka ada proses produksi dan lain sebagainya yang dapat mengganggu gangguan pendengaran pada pekerja. Kemudian ada 3 jenis kebisingan, yaitu kontinu, terputus, dan impulsif yang tadi sempat kita diskusikan bersama. Kemudian setelah itu kita akan berbicara mengenai contoh-contoh pekerjaan apa yang menghasilkan kebisingan sampai nanti dampaknya seperti apa yang akan menghasilkan kebisingan itu. Ya, berkaitan mengenai NAB ataupun standarnya, kemudian dampaknya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Kemudian setelah itu kita akan diskusikan di sini mengenai NAB-nya, nilai ambang batasnya. Kita bisa lihat ini adalah salah satu rujukan atau Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, kita akan masuk ke sini. Yaitu ketika pertanyaannya Mas tadi, Mas siapa tadi saya lupa, yaitu ketika kita sudah melakukan pengukuran kebisingan, kemudian bagaimana Pak dampaknya, apa yang harus kita lakukan ketika kebisingan tersebut melebihi nilai ambang batas. Maka pada prinsipnya kita harus melakukan pengendalian kebisingannya, teman-teman semua. Di dalam K3 ada namanya hierarki pengendaliannya. Ada namanya eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknis, kemudian administratif, dan yang terakhir adalah APD. Saya biasa menyebutnya atau menyingkatnya dengan ESRA untuk mempermudah di sana, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD di sana. Nah, selanjutnya apa itu akan kita lihat, akan kita diskusikan, akan kita coba kaji secara mendalamnya di sana. Saya berikan contoh. Jadi ketika sebuah tempat kerja atau sebuah lingkungan kerja ada kebisingan di sana, kemudian ada potensi bahaya kebisingan, apa yang harus dilakukan seorang HSE, Health Safety Environmental? Maka saya berikan ilustrasi, saya berikan studi kasus, best practice-nya terkait pengendalian kebisingan di tempat kerja ataupun di lapangan. Kalau yang belum pernah melihat, ini ada namanya SLF-nya, Sound Level Meter-nya, SLM-nya, alat untuk mengukur kebisingan, dilihat seperti ini. Nah, pada prinsipnya, ini adalah saya berikan contoh aplikatif ketika kita berbicara mengenai pengendalian kebisingan, teman-teman. Maka kita lihat, kita lakukan eliminasi. Oh, eliminasi tidak bisa kita lakukan, maka kita turun ke bawah, yaitu dengan substitusi. Kita mengganti mesin itu tidak bisa, maka kita lakukan turun bawah dengan cara rekayasa teknis sampai ke dalam APD. Dan di lapangan, di industri, biasanya yang paling banyak digunakan adalah penggabungan antara rekayasa teknis, administratif, dan APD. Itu yang bisa digabungkan di dalam melakukan pengendalian potensial hazard di tempat kerja. Entah itu faktor bahaya fisik, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Maka ketika kita berbicara mengenai kebisingan, teman-teman semua, maka kita akan lihat di sini. Maka kita akan lihat salah satunya kita lakukan isolasi mesin, modifikasi, cover, penyekat dinding, langit-langit kedap suara, dan itu adalah salah satu contoh dari hierarki pengendalian, yaitu di level rekayasa teknis. Gitu ya, guys, teman-teman semua. Kemudian selanjutnya tentang administratif, yaitu kita masuk ke dalam hierarki pengendalian poin keempat, yaitu administratif. Dengan cara apa? Kita buat ruang kontrol. Ada namanya control room di sana, teman-teman semua ya. Kemudian pengaturan kerja, waktu kerja di sana. Orang yang terpapar kebisingan lebih dari 85 desibel, misalkan 95 desibel, nggak boleh orang tersebut terpapar kebisingan di sana selama 8 jam kerja. Maka kita atur menjadi berapa? Lihat di standar tadi. Misalkan orang tersebut boleh bekerja di sana selama 3 jam kerja. 3 jam kerja di sana. Jadi orang tersebut boleh memasuki ruangan tersebut, bekerja di sana hanya 3 jam maksimal. Kemudian di rolling, dirotasi, dan lain sebagainya. Itu dari segi administratifnya. Kemudian tahapan selanjutnya kita bisa lihat dari segi administratif juga, yaitu dengan pemeriksaan audiometri. Apa itu pemeriksaan audiometri? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur pekerja tersebut terjadi penurunan pendengaran atau tidak. Misalkan dicek, alatnya namanya audiometer. Orang tersebut dicek frekuensinya pekerja tersebut. Oh, awalnya tuh sebelum bekerja itu tidak ada penurunan pendengaran sama sekali. Selama bekerja 10 tahun ternyata ada penurunan pendengaran. Maka di situ akan menjadi screening awal, pemeriksaan kesehatan tentang kebisingan yang terjadi pada wilayah tersebut, pada tempat kerja tersebut, terhadap para pekerja di sana. Dan kemudian kita lakukan pengecekan secara berkala tentang audiometri tersebut.
Itu adalah salah satu contoh juga terkait mengenai pengendalian administratif, teman-teman semua. Pengendalian administratif lainnya juga bisa dilakukan dengan cara apa? Nah, pengukuran pemantauan kebisingan. Jadi, di dalam Permenaker 5 2018 disebutkan siapa sih orang yang berhak, orang yang memiliki kompetensi di dalam pengukuran lingkungan kerja. Ada namanya ahli K3 lingkungan kerja atau ahli higiene industri muda. Minimalnya adalah itu. Dengan cara kita ukur, kita pantauan kebisingan, kemudian kita buat mapping, teman-teman semua. Kita petakan kira-kira daerah mana, area-area mana yang mempunyai kebisingan tinggi, warna merah, warna hijau, warna kuning di sana. Kita kategorikan, kita mappingkan. Itu adalah salah satu juga contoh tentang pengendalian kebisingan. Itu seperti itu teman-teman semua ya, terkait mengenai kebisingan, pengendalian kebisingan secara administratif. Dan yang terakhir, ESRA tadi adalah yang terakhir APD, alat pelindung diri. Yaitu menggunakan apa? Ketika kita berbicara mengenai kebisingan, maka ada APD-nya namanya AirPlug dan AirMuff. Apa itu AirPlug? Apa itu AirMuff? Nanti saya berikan contoh fotonya. Jadi alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari paparan kebisingan. Alat tersebut mampu mereduksi kebisingan. Seperti itu. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, APD adalah pengendalian secara hierarki yang paling tidak efektif di dalam hierarki pengendalian K3 dari ESRA tersebut. Dan pengendalian yang paling lemah adalah APD. Harapan saya ketika teman-teman sudah tahu tentang ini, jangan sampai ketika mengusulkan pengendalian langsung menggunakan APD. Pakai AirPlug saja Pak, kebisingan. Pakai masker saja Pak, ketika itu ada debu, dan lain sebagainya. Harapan saya tidak seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh terkait mengenai pengendalian administratif, yaitu pemetaan kebisingan. Yang tadi saya sampaikan. Jadi wilayah-wilayah tersebut, tempat-tempat kerja tersebut yang ada di tempat kerja di perusahaan tersebut kita petakan. Maksudnya tujuannya untuk apa? Kita lihat ketika kita berbicara mengenai kebisingan, kita sudah melakukan pemantauan dan pengukuran, kita petakan, Mas dan Mbak semua. Dengan cara apa? Kita lihat di sini. Maka kita lihat di sini, ketika warnanya itu hitam, maka orang tersebut boleh bekerja selama berapa menit. Ketika warnanya hijau, maka intensitas kebisingannya berapa desibel di situ. Kita bisa lihat di sana. Dengan cara apa? Melakukan pemetaan risiko kebisingan yang ada di tempat kerja. Ini terkait mengenai pemetaan juga bisa diterapkan di berbagai macam potensi bahaya, termasuk debu, termasuk manajemen risiko K3, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian ini juga saya berikan contoh ketika kita berbicara mengenai suatu tempat kerja, suatu control room, atau suatu unit di sebuah perusahaan, maka kita lihat, ini yang warnanya hitam berarti kebisingannya itu tinggi sekali. Yang warnanya merah juga adalah kebisingan ini. Teman-teman bisa melihat di sini skupnya. Ya, bahkan ketika kita berbicara mengenai hijau, maka kebisingannya 91 sampai 94. Maka di sini harus dilakukan pengendaliannya. Ini adalah contoh tersebut. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Alat yang digunakan untuk APD atau AirPlug sama AirMuff itu. Ini yang dinamakan dengan AirMuff, Mas dan Mbak semua. Dan ini yang kecil itu, yang kecil seperti ini, yang ini yang dinamakan dengan AirPlug. Itu adalah beberapa contoh tentang APD yang digunakan untuk kebisingan. Gitu ya. Nah, ini saya berikan contoh lebih simpel lagi. Ini adalah AirPlug gitu ya. Yang kecil seperti ini, jenisnya tuh bermacam-macam. Jenisnya itu banyak sekali gitu kan. Ini namanya AirMuff itu. Nah, AirPlug sama AirMuff ini mampu mereduksi kebisingan itu berbeda-beda tergantung kualitasnya. Dan ketika kita berbicara mengenai AirPlug dan AirMuff, itu ada alatnya untuk mengukur keefektivitasannya. Seberapa besar sih, berapa banyak sih AirPlug tersebut mampu mereduksi kebisingan. Misalkan ada kebisingan 90 desibel, kemudian pekerja tersebut menggunakan AirPlug. Kira-kira mampu mereduksi berapa desibel sih AirPlug tersebut? Itu ada alat namanya AirFit untuk mengukur mampu mereduksi berapa desibel. Rata-rata sekitar 8 sampai 12 desibel dapat mereduksi kebisingan tersebut tergantung kualitasnya. Secara garis besar seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait mengenai kebisingan yang ada di tempat kerja. Mulai dari jenisnya, mulai dari sumber-sumber kebisingan dari mana, sampai ke dalam bagaimana cara aplikatif secara garis besar mengendalikan kebisingan di tempat kerja menggunakan prinsip ESRA tadi, eliminasi, substitusi, rekayasa teknis,
administratif, dan APD. Yang terakhir kita bisa lakukan dengan alat pelindung dirinya adalah seperti ini. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait